Oke guys, jadi hari ini Uncle akan ajar kamu pasal amonia, pH, temperature, nitrate, dan juga nitrate. Cuma basic sajalah, bukan yang advance terlampau, oke? Tapi yang kamu perlu tahu untuk ikan kamu hidup lebih lama dan sistem kamu lebih bagus lah, oke? So hari ini kita akan bincang pasal TAN dulu, TAN. TAN ini bukan nama orang TAN tuh maksudnya total ammonia nitrogen. Oke, apa itu total ammonia nitrogen? Ialah bila kamu ambil nih, oke, kamu ambil nih dua amonia botol 1 dan botol 2 nih, amonia dan amonium nih, dia akan kira sebagai bila sudah gabung lah, akan kira sebagai total ammonia nitrogen. Dan di sini kamu boleh tahu lah kadar toxicity untuk ikan kamu orang. Oke, bila kamu ambil ini saja, actually kamu boleh tahu dia punya range lah, tapi tidak tahu toxicity level lah. So Uncle akan ajar kamu macam mana untuk tahu toxicity level ya. Oke, so sini nanti Uncle akan letak satu link lah, oke, link di bawah, nanti kamu boleh cek sendiri supaya macam mana calculator itu kira lah. Oke, so TAN nih, dia terefek oleh pH dan juga temperature dalam air lah, tapi mostly kepada pH dalam air. Semakin tinggi itu pH dalam air, semakin toksik lah amonia di dalam sistem kamu lah. Oke, semakin tinggi free amonia maksudnya. Oke, so nanti bila kamu guna itu calculator, kamu akan dapat nampak lah. Uncle akan letak juga di sebelah sini. Nanti kamu boleh tengok ini jadwal, dimana ini ialah average orang bilang dia punya toxicity level. Oke, dia ada banyak jadwal actually, ada banyak dia punya interpretation lah, tapi ini sekadar average toxicity level. Oke guys, sekarang kita akan tengok dari mana puncanya amonia ini datang. Oke, selalunya amonia ini datang daripada ikan sendirilah, ikan dan juga feeding yang kita bagi ikan tuh, dia bila dia bernafas dia akan transfer amonia out daripada dia insang, daripada kencing dia dan juga dia tai lah ataupun berak dia. Oke, second is dia punya food yang kamu bagilah, ataupun pellets begitu, apa-apa saya makanan yang kamu buang di dalam sistem kamu, dia akan ditukar menjadi amonia. Dan juga lastly organic matter. Organic matter ini maksudnya bahan-bahan yang organik ada di dalam sistem kamu sendirilah. Macam kamu ada letak apa-apa barang lah, mungkin kayu apakah, ataupun ada letak tumbuhan di dalam, dia akan menjadi organic matter dan dia akan bertukar menjadi amonia lah someday. Oke guys, so sini kamu boleh tengok ada satu jadwal yang aku bagi. Sini ialah efek amonia terhadap ikan lah. Efek amonia terhadap ikan, dimana dia akan damage ikan punya insang, dia akan damage internal organ ikan tuh, dia skin, kulit dia lah. Dia punya fin itu ialah dia punya sirip, dan juga dia akan membuatkan ikan kamu kurang untuk mau makan lah, maksudnya tidak selera. Ikan pun tidak berselera kalau terlampau tinggi amonia. Dan juga kalau teruk sangat, dia akan membolehkan buat ikan kamu jadi rabun lah, sebab dia akan buat mata ikan kamu jadi kabur. Ikan akan lebih senang untuk dicangkiti penyakit lah. Kalau tinggi sangat pun ikan akan terbantut pertumbuhan dan juga tidak boleh reproduction lah kalau terlampau tinggi amonia. Selalunya amonia ini dia akan convert oleh bakteria yang ada di dalam sistem lah, bakteria macam Nitrosomonas, Nitrobacter. Dia akan convert amonia itu pergi nitrate, dan juga lepas tu dia pergi nitrate lah. Nitrate itu soalnya akan jadi baja di dalam sistem aquaponik ataupun di kolam kamu sendiri lah. Oke, sini kamu boleh tengok nitrogen cycle lah, macam mana amonia tu dia masuk pergi ikan, lepas tu dia berpusing, hasilnya tai ikan tu macam mana dia pergi bakteria akan urai semula, dan juga seterusnya lah. Oke guys, jadi macam mana mau kira TAN, total ammonia nitrogen. So bila kamu ambil ini, kamu ambil sudah ini, dapat dia punya reading mungkin 2 ppm nanti. So kamu ambil temperature yang ada di dalam air kamu, lepas tu ambil pH dia.
bila kamu ada 3 nih barang, baru kamu pergi yang kalkulasi yang uncle bagilah. Yang di link nanti bawah tuh. Oke, nah ada gambar juga di sini lah. Oke, di sini kamu boleh tengok macam mana kasih masuk satu-satu lah. Lepas kamu kasih masuk, dia akan letak satu number di bawah. Sampai number itu di sini yang akan bagi satu range yang selalunya researcher akan buat sebagai average, danger level, dan juga level yang boleh diterima lah, ataupun safe level dia. Oke, so safe level dia adalah pada 0 hingga 0.02 TAN ataupun free ammonia yang ada dalam sistem, dan juga danger level dia adalah yang melebihi 0.1 lah mg per liter. Okay. Tapi bila kamu tengok yang jadwal uncle bagi itu sini, kalau sudah begini kamu tengok kebanyakan researcher yang buat memang average ikan akan rasa stres dan juga boleh mati bila pada 0.1 mg free ammonia dalam sistem lah. Oke guys, so jadi kamu sudah tahu macam mana mau kira TAN. Ada hebat sedikit silakan guys. So jangan kamu tengok ini saja, dan kamu tengok ini saja, kamu pastikan kamu ambil pH dan juga ambil temperature yang ada di dalam sistem lah. So banyak kali uncle bagi tahu kalau orang tanya uncle tengok saya punya ammonia level ni, dia tengok hijau sudah semua, tapi masih selamat ikan dah. So kenapa ikan tu masih selamat? Kita kena tengok pH juga. Okay? Ammonia ni dia yang inilah TAN ni dia lebih toksik pada pH yang tinggi lah. Setiap 1 kali pH itu naik, mungkin 1 degree naik, dia akan berlipat-lipat kali ganda toxicity yang akan berlaku lah, ataupun kepada ikan itu sendiri. So kalau kamu punya pH tu di bawah, macam bawah 6 gitu kan, dia masih oke untuk kamu punya ikan. Tapi bila kamu tukar air tuh, tiba-tiba pH shoot up dan ammonia masih tinggi, ikan kamu boleh mati. So itulah kebanyakan orang bila dia tukar air ikan mati. So dia pun bingung, kenapa nih? Oke, itulah jawaban dia. Bila kamu punya ikan tinggi ammonia dan kamu tukar air pergi pH yang lebih tinggi, ikan boleh mati lah. Oke, so pastikan kamu cek betul-betul pH kamu dan ammonia di dalam sistem kamu. So soalnya kalau akan advice tukar 30% sajalah. Tukar 30% satu hari, mungkin besok kamu tukar lagi, so, pelan-pelan kasih reduce to ammonia. So tukar air kalau kolam kamu besar sangat, mungkin boleh guna air ada klorin lah, tapi aku tidak suggest lah. Okay? Kalau kolam yang ada macam biofilter apa semua, boleh merosakkan sistem filter kamu lah, ataupun bakteri yang ada di dalam filter kamu. Okay? So guna air yang tidak ada klorin, kamu tada lah tuh air di luar, buat satu sistem tangki lah, tangki untuk tada. Ataupun kalau sistem yang tidak juga terlalu besar, kamu guna saja lah anti klorin tuh. Okay, letak saya di dalam. Oke guys, so ini ada info untuk kamu orang. Pastikan kamu orang ingat ini, nanti jangan lagi tanya uncle balik-balik alright. So oke guys, kita pergi pH pula. Oke, pH nih sangat penting untuk semua kehidupan di dalam dunia nih. Kalau kamu buat reading, manusia, tumbuhan, hewan, semua berkaitan dengan pH. Okay? Ini mesti ada satu pH yang normal untuk derang, dan dia boleh di bawah sangat, di atas sangat. Sama macam ikan kamu orang. Oke, sini ada satu gambar lah. Oke, sini ada satu gambar dimana kamu boleh tengok untuk aquaculture. pH yang di recommended ya adalah pada 6 sehingga 9 base growth untuk semua ikan lah. Oke. Dan juga ada satu gambar lagi sini. Oke. Untuk aquaponik 6.5 hingga 7.0 untuk kadar penyerapan elemen-elemen yang ada di dalam, ataupun nutrien-nutrien yang ada di dalam sistem. Oke. Ini kadar penyerapan yang paling bagus lah. So kalau kamu tengok sini di tengah-tengah dia kamu boleh ambil macam either 6.5 ataupun sehingga 7 lah. So kalau uncle senang ingat 7 lah. 7 untuk ikan, 7 untuk sayur-sayuran. Oke. So pH nih dia akan terefek oleh alkalinity level ataupun KH lah. Oke. Mana sudah itu? Oke guys. So ini ialah KH lah. Oke. So KH nih kalau kamu ada beli, itulah uncle selalu recommend memang untuk beli ada satu inilah
Either kamu guna untuk aquaculture ataupun guna untuk aquaponik, kamu beli Sonic pH. Oke, ini penting sebab kita boleh tengok buffer kita berapa tinggi lah, alkalinity level kita punya sistem. Oke guys, ini kamu boleh tengok gimana efeknya pH itu sendiri ataupun carbonate hardness dalam satu sistem ini. Kalau pH itu rendah, senanglah tu pH swing. Swing maksudnya senang dia up and down. Senang dia turun naik dia punya pH. So kejap turun terlampau rendah, kejap naik terlampau tinggi. Itulah kalau pH dia rendah sangat. So kalau pH tinggi, dia akan lebih senang jadi buffer lah. So dia dapat kasih maintain pH itu tidak jauh sangat daripada yang asal. So bila nitrogen cycle berlaku di dalam satu sistem, sama ada sistem aquaponik ataupun aquaculture, dia akan menghasilkan asid yang berlaku lepas penguraian amonia lah. So bila ada wujud nitric acid, kamu punya pH akan semakin turun. So jangan heran lah kamu punya pH kenapa makin lama makin turun nih, bukan steady tidak, dia kena memang dia pandai turun sendirilah. Jangan heran tuh lah kenapa kita selalu guna buffer lah. Buffer di sini kita boleh apply itu kapur, kapur makan ataupun kapur agriculture lah orang guna selalu. Kalau kolam besar tuh karung-karung kapur yang ada. So kebanyakan orang bila dia mau maintain pH buffer nih, dia akan gunakan kalsium karbonat ataupun potasium bikarbonat lah. Dua ini sangat famous lah untuk digunakan di dalam satu sistem aquaculture ataupun aquaponik. Ini dua, di dalam dia ada kalsium dan juga ada karbonat. Ada dua ingredient nih, satu lagi ada potasium dan juga ada bikarbonat lah. Sama juga karbonat juga dia ada. So dia boleh bagi dua-dua itu. So kalau kamu guna untuk aquaponik nih, kamu boleh alternate lah. Untuk ikan pun bagus ya, sebab ada kalsium dan juga ada potasium. So dua-dua nih berguna untuk kehidupan yang kita manusia juga, kita kena guna dua-dua. So guys, untuk naikkan pH selalu orang tanya Uncle, macam mana mau kasih naik pH dalam sistem aquaponik, dalam sistem aquaculture lah. Ini yang Uncle selalu guna ialah Uncle selalu guna kapur tuh ya. Memang kapur tuh ya, kita tidak patut naik lebih daripada 8, kita tidak patut turun bawah daripada 7 ataupun 6 lah. So Uncle akan maintain di bagian 7 tuh ya. Tapi bila kamu letak coral, kamu letak cangkrang ke apa semua yang produce kalsium karbonat tuh, misalnya daripada cangkrang, coral apa semua, dia akan hakiskan coral tuh pada pH yang below 7. Kalau kamu letak coral di dalam, kebanyakan orang akan cakap letak coral di dalam, kamu pun bingung macam mana tuh coral boleh terserap menjadi buffer ataupun kasih naik pH kamu. So Uncle akan explain kepada kamu, coral nih bila dia pH di dalam sistem kita rendah daripada 7, dia akan mula menghakis coral itu lah, yang solidified tuh, yang keras tuh, dia akan hakis pelan-pelan dan dia akan leaking, maksudnya leach pergi kamu punya sistem. So kalsium karbonat yang ada di dalam coral tuh akan leaching pergi dalam sistem kamu, dia akan naikkan kalsium di dalam sistem dan juga naikkan karbonat dalam sistem. So pH kamu akan naik. So itulah kamu nampak bila dia mulai turun, dia akan steady balik, naik ke atas balik. Mulai turun, dia akan steady balik. Itu ialah buffer sistem bila kamu ada pH yang bagus lah di dalam sistem kamu. Ataupun kamu guna kapur lah, kapur Uncle selalu guna aja. Letak saya kapur, kamu dosing lah. Kamu kena hati-hati ya bila kamu guna kapur ataupun apa-apa penaik ataupun penurun pH dalam satu sistem. Jangan terlalu naik mendadak dan jangan terlalu turun mendadak. Uncle selalu recommend kalau kamu mau kasih naik pun paling-paling dalam 0.3 lah ataupun 0.25 dalam satu hari. Kenapa tidak boleh naik terlampau tinggi? Tapi kan kamu akan stres. Dan juga untuk keselamatan kamu orang sendirilah. Bila kamu dos terus lebih 2 atau lebih 3 pH kamu, nah ikan stres, ikan boleh mati. Apa itu? Kamu punya sistem terpaksa flush habis lagi. So restart lagi. So kamu kena hati-hatilah.
So sebaik-baiknya angka rekomend either kamu naikkan 0,3 ataupun 0,25 dalam satu masa. Oke, besok kamu kasih naik pelan-pelan kasih naiknya. Oke, bila guna kalsium karbonat nih, so kamu bila dosing kamu cek lah. Lepas dia sirkulate 1 jam tuh lah cek lepas itu. Oke. So ada orang juga guna di dalam sistem derang lah. Oke, yang uncle tidak rekomend ialah menggunakan hydroxide ataupun potassium hydroxide. Apa hydroxide lah. Hydroxide ini dia akan naikkan kamu punya pH sangat tinggi kalau kamu silap. Oke. Pas itu kamu memang kena flush kamu punya sistem dan juga rugi lah. Kalau balik-balik flush sistem kamu rugi. Maksudnya kamu punya sistem tidak stabil. Oke. So, tapi kalau kamu pandai guna, uncle oke saja. Kamu guna saja kalau kamu pandai guna, tidak ada masalah. Macam potassium hydroxide nih kamu boleh guna lah. Tapi kena hati-hati dan juga kena calculate betul-betul lah untuk sistem kamu. Oke. Oke, sama orang tanya juga macam mana kasih turun pH dalam sistem uncle. So uncle soalnya tidak pernah lah kasih turun pH dalam sistem uncle. So kenapa? Soalnya itu bakteria dia akan turunkan juga pelan-pelan. Soalnya ini ialah sindrom tank baru lah yang soalnya pengguna-pengguna aquaponik yang baru ataupun aquaculture yang baru dan letak lebih kapur, pH terlampau tinggi, tidak mau turun, dia risau, so dia akan mulai panik. Nah, sebab kalau tank baru nih pH tinggi, lepas itu amonia tinggi, ikan boleh mati. So itulah kenapa uncle cakap dosing mesti betul, dosing pelan-pelan. Oke. So macam mana mau kasih turun? Satu paling safe ialah dan paling jimat tidak guna apa-apa, kamu kasih flush system. So flush maksudnya kamu tukar 30%, macam tadi uncle cakap, tukar 30% satu hari, tukar 30% sampai pH kamu bagus lah, sampai pergi 7 gitu. Janganlah terlampau rendah pula kan. Tapi soalnya di dalam area itulah, biarpun kamu guna air pipe. Oke. So dia akan pergi di area 7. Bila sampai area 7 tuh kamu jangan lebih kacau dah. Oke. Tidak kamu tambah sikit-sikit dosing karbonat, sana sajalah deh. Oke. So untuk menurunkan pH menggunakan acid itu ialah chemical yang lain ialah kamu boleh guna nitric acid, muriatic acid, phosphoric acid. Oke, soalnya yang paling direkomend orang ialah phosphoric acid lah. Aku tidak pernah guna tapi itu paling safe antara semua research yang dibuat. Dan juga bila kamu guna phosphoric acid nih, bila kamu ada kolam yang hijau, dia akan tambah hijau. Kenapa? Sebab alga dan alga bloom yang ada di dalam situ dia suka fosforus. Jadi kalau kamu mau hijau kolam kamu, letaklah fosforus banyak-banyak. Oke, memang hijau habis. Alga akan guna full blast. So bila kamu guna phosphoric acid nih, hati-hati bila kamu ada alga bloom lah, dia akan naik tinggi, dia akan banyak lagi alga bloom jadi. Oke. So jangan guna yang paling tidak patut kamu guna dalam sistem kamu ialah citric acid lah. Oke. Citric acid nih dia akan bunuh bakteria yang ada di dalam sistem kamu orang. So kamu punya bakteria bagus, bakteria jahat tuh sama boleh meninggal lah, mampus semua. So last kamu punya sistem restart. Oke, kalau cycle restart lagi panat keraja geng. So jangan guna citric acid Oke. So kamu akan ingat saja selalu bila pH selalu tinggi dalam sistem, dia bukan saja tidak bagus untuk kamu punya ikan sendiri, dia boleh damage dia punya sel lah. Oke, dia boleh damage dia punya sel. Lepas itu dia juga akan mengakibatkan toxicity amonia. Oke, amonia toxicity lah, maksudnya free amonia itu akan lebih tinggi. Ingat kamu bila pH tinggi, free amonia itu boleh tinggi dan juga akan damage kamu punya ikan punya sel. So bila terlalu tinggi kamu kasih turun balik lah, pergi normal. Bila terlalu rendah pun kamu kasih naik balik. Sebab ini pH ini dia akan membantutkan kamu punya ikan, reproduction ikan tidak bagus. Oke, mungkin akan stop reproduction. Kayak DP pertumbuhan pun tidak membesar lah. Begitu sih ikan kamu orang. Nah, setelah kamu tanya lagi balik, kenapa nih kecil saya nih uncle, saya punya ikan. Kamu cek dulu sistem kamu, angkat cakap, cek dulu parameter, baru kau tanya uncle. Begitulah. Oke.
Oke guys, sekarang kita akan pergi temperature lah. Ini yang kalau kasih pindik-pindik saja. Yang perlu kamu tahu hanya basic saja lah. Oke. So temperature ini ideal dah untuk ikan ialah pada 24 sehingga 27 Celcius. Oke. Ikan macam kita nih, kita di bagian tropika nih lebih kurang gitulah DP temperature, tapi 24 tuh kira sajok sudah tuh. Soalnya kalau di Indonesia nih 27, 28 gitu ikan masih steady lagi. Oke. So, tapi DP range yang terbaik adalah pada 24 hingga 27. Bila temperature tuh terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga boleh tengok ikan boleh stres, respiration boleh naik atau boleh turun. Respiration nih maksudnya pernafasan ikan tuh. Insang dia kamu nampak laju ataupun slow dia bernafas. Oke, macam manusia juga. So reproduction dia tidak membiak lah, dia akan menurun. Maksudnya reproduction nih ikan kurang membiak. Lepas tu pertumbuhan dia growth menurun. Oke, tidak sudah membesar, dan ammonia toxicity akan meningkat bila temperature tinggi. Akhir sekali ialah kematian lah. Ikan boleh mati kalau terkejut dengan suhu. Sebab kenapa ikan ni boleh mati terkejut ialah ikan ni dia bukan macam manusia, ada regulator dia sendiri. Oke, ikan dia akan ikut temperature surrounding dia. Oke, kalau temperature dia tu 20, badan dia ikutlah 20. Begitu. Kalau temperature dia 30 di air tu, badannya pun akan ikut 30. Itulah kenapa metabolisme dia boleh naik dan boleh turun ikut temperature itu air. Oke. Sama juga respiration dia. Itulah ikan bila temperature tu bertukar, dia akan stres. Sebab dia perlu kerja lebih. Manusia macam kita ni, kita tinggal makan saja. Kalau macam kita ni, kita makan saja, sudah kita boleh adjust temperature. Kita punya regulator bagus. Oke. Ikan tidak sama macam tu. Oke guys, jadi sekarang kita akan cerita pasal nitrate pula lah. Oke, sekarang kita cerita pasal ammonia, temperature, pH. Sekarang giliran untuk nitrate lagi. Nitrate nih hasil daripada hasil uraian bakteria kepada amonia lah. Oke. So amonia tuh dia makan, lepas tu dia hasilkan nitrate. Oke, itu secara basic dia lah. Oke. So macam kita boleh tengok balik tuh nitrogen cycle. Bila kamu tengok DP cycle tuh begitulah tuh. Senang paham kan? Oke guys, bila kamu guna nitrate nih dapat bacaan dia. Lepas tu kamu tengok dia punya inilah jadwal yang ada di sini nih. Oke. Ikan akan start mula stres bila dia sampai di sinilah 0.5 ppm. Oke, kamu boleh tengok sendiri sini ya. Nitrate ini dia akan mula toxic pada 2 ppm dan ikan akan mula stres pada 0.5 ppm lah. Oke, kenapa ini nitrate mula naik lepas itu amonia turun? Ialah sebab kerja itu bakteria lah. Oke, nitrosomonas akan convert amonia ini untuk jadi nitrate. So memang kalau sistem baru dia akan jadi gitulah. Amonia spike dulu, lepas itu dia turun. Ini ada jadwal untuk kamu tengok lah. Ini soalnya sistem baru akan jadi begini. Amonia spike, lepas itu bila dia sudah start turun, nitrate boleh akan spike. Oke, kedua-dua nih boleh membunuh ikan kamurang bila di tahap yang tinggi. Oke. So kalau nitrate ini dia tidak ada bacaan lain lah, dia cuma ada bacaan direct daripada sini, bukan macam amonia. Perlu guna calculator lagi. Oke. So kamu ingat saja bila sudah sampai 0.5 tuh kamu tengok-tengok lah ikan kamurang. Oke. So bila dia sampai level 2 ppm nih ialah toxic level sudah lah, boleh membunuh ikan kamurang. So macam mana mau handle nitrate nih? Ialah kamu guna tukar air saja lah, paling senang. Tukar 30% macam yang lain-lain juga, pH macam amonia tuh apa saja yang dalam sistem kamu paling senang ialah tukar 30% air. Tukar saja air satu hari, besok sambung lagi balik, tengok DP level lah. Oke. So nitrate ini bila dia sudah tinggi dalam satu sistem aquaculture kamu, itu nitrate dia akan masuk di dalam badan ikan kamu lah, dan seterusnya pergi saluran darah dia, dan dia akan bergabung dengan hemoglobin. Hemoglobin itu ialah sel darah merah yang ada dalam ikan kamu lah. So bila dia bergabung dengan hemoglobin tuh, dia akan singkirkan oksigen nih, sebab magnet dia lagi kuat. Dia akan jadi macam inilah. Ini lah senang.
So dia begini. Contoh saja, oke guys. So bila ini kamu punya sel darah merah, ada oksigen yang melekat sini. Lepas itu datang nitrate. Bila datang nitrate ini, dia melekat sini, dia buang ini oksigen. So dia melekat sama-sama kamu punya sel darah merah lah. So tidak ada oksigen di dalam sel darah merah kamu. So ini dipanggil methemoglobinemia. Oke, methemoglobinemia ini ialah satu sejenis disease lah atau penyakit yang dipanggil brown blood disease lah. Oke, kalau Melayu dia brown darah warna coklat. So lebih kurang gitulah, darah warna coklat. Oke, tapi boleh nampak di darah dia, dan dia punya insang lah akan warna coklat. So nitrate nih dia lain ikan, lain dia punya tolerance level lah. Oke, sama juga macam amonia. Ada ikan yang keras suruh bilang tahan tukul. Oke, ada ikan yang hijab saja sedikit saya pun mati sudah. Bila terjadinya methemoglobinemia nih ataupun brown blood disease nih, ikan kamu senang kena penyakit. Kalau long run orang bilang ataupun long terms, ikan kamu sedang kena penyakit, ikan kamu tidak sehat, dia nampak macam lemas-lemas ya, selalu naik atas atau congap-congap, macam juga sama dengan kurang oksigen. Sebab di dalam badan dia sudah, di dalam darah dia sendiri ya, dia punya sel darah merah tidak lagi membawa oksigen, dia sudah bawa nitrate. Oke, dia sudah bergabung dengan nitrate sendiri. So itulah dia nampak macam haus apa orang bilang, haus oksigen. So dia pergi atas, dia pergi dekat apa tuh yang air terpancur, dia pergi sana, dia pergi di surface, water surface tuh dia akan tercungap-cungap lah. Situ kamu boleh nampak, dan juga kamu boleh cek ikan kamu. Bila kamu buka insang dia akan nampak warna brown. Itu ialah nitrate, kita panggil nitrate toxicity lah, ataupun brown blood disease. Oke, brown blood disease. Oke, so treatment dia untuk macam mana mengelakkan keracunan yang lebih tinggi di dalam sistem kamu boleh guna water change. Kali ini kena water change yang besar sedikit lah, mungkin dalam 50%. 50% water change, ataupun kamu buat 30% sekejap, lepas itu nanti ganti lagi 30% ataupun 20%, kasih cukup 50% lah. Oke. So untuk kurangkan toxicity nih, kalau kamu tidak macam sudah try tapi tidak juga turun-turun dia punya nitrate, ialah kamu boleh guna garam lah. Kebanyakan researcher dia cakap kalsium chloride lebih bagus daripada sodium chloride lah. Sodium chloride itu ialah garam lah, tapi jangan guna garam makan tuh, sampai garam makan tuh ada iodin lagi. Oke, selain itu kamu boleh kasih turun kadar pemakanannya, macam juga amonia, kamu boleh kasih turun kadar pemakanannya, kasih puasa dia untuk beberapa hari supaya dia punya tuh bakteria boleh convert balik pergi nitrate lah. Sama juga macam amonia, kalau kamu tidak kasih makannya beberapa hari ataupun 1-2 hari saja, dia punya kadar akan menurun, so dia convert pergi nitrate. Nitrate ini akan convert pergi nitrate lagi nanti. So begitulah, kalau kamu kasih puasa, dia punya conversion akan berjalan lah di sana. Oke. Dan juga kamu boleh kasih tinggi aeration lah ataupun oksigen di dalam itu sistem sendiri. Sebab ikan kamu sedang lemas. Inilah yang kita panggil ikan lemas dalam air. Sebab lemas sebab apa? Sebab kurang oksigen di dalam badan dia sendiri. Inilah nih. Itulah kalau ada orang tanya, "Uncle, boleh lemas ke uncle ikan dalam air?" Boleh. Inilah sebabnya ikan boleh lemas dalam air, ialah sebabkan nitrate. Oke, nitrate nih kalau dia sudah terlalu banyak dalam sistem, dia akan melemaskan ikan kamu. Oke, last kali ialah nitrate lah. Ini nitrate nih kebanyakan orang tidak berapa kisah lah, sebab dia tidak ada banyak damage untuk ikan, dan juga dia baik untuk tumbuhan. Untuk aquaponik dia memang bagus lah, sebab dia sebagai baja. Oke guys, so nitrate nih terhasil daripada penguraian nitrit tadi Uncle cerita tuh, convert pergi nitrate. Ini kerja si nitrobacter lah. Nitrobacter dah bilang, "Oh, nitrosomonas, saya sudah kerja, mari saya pula pergi atur," dia bilang. So dia ambil nitrate nih, dia kerja, sudah kerja dah. Nah,
dan kamu dapatlah nitrate. Oke, so itu cara paling senang untuk ingat ya. Oke, so bila sudah convert pergi nitrate, sanalah makanan untuk tumbuhan kalau di aquaponik lah, ataupun kalau kamu ada tanam apa-apa di sekeliling atau di dalam kolam kamu sendiri, situlah makanan dia, atau sebelum dia terbebas balik dari nitrogen di udara. So kadar bahaya dan kadar orang bilang stress level untuk ikan bagi nitrate nih ialah pada 80 ppm lah. 80 ppm ke atas ikan akan mulai stres. Ada research cakap kalau lepas 400 baru ikan akan ada damage. Sahabat uncle tidak ada bikin cek sampai 400 nih. Uncle hanya boleh nampak kalau dia limpas 180. Kita tengok sini berapa? 160. Oke, sorry. Kalau sini kamu akan hanya dapat kira sampai 160 lah. Tapi ada ikan yang akan uncle sadar lah, ada ikan yang akan stres bila dia dekat-dekat 100 ini. Uncle punya jet perch dia akan stres bila dekat 100 levelnya, dia akan merasa macam lain-lain sudah tu ikan. So lain-lain sudah ikan bila dekat 100 kalau jet perch lah. Tapi kalau ikan tilapia macam steady saja lah, Uncle nampak. Tidak tahu juga, mungkin lain ikan, lain daerah dia, lain DPA kan, lain DPA baka. So ikut ikan kamu juga lah kalau nitrate nih. Ada ikan yang tahan tinggi level nitrate, ada ikan yang rendah pun sudah nampak macam muram-muram sudah. So begitulah guys, oke. So kalau nitrate ini terlalu tinggi, dia akan mengakibatkan terbantut pertumbuhan dan juga reproduction lah. Sanalah dia akan efek kamu punya ikan, oke. So oke guys, jadi macam mana? Panjang kan nih kali. Ini ialah basic untuk kamu orang tahu. Macamnya inilah yang kamu tahu guna-guna nih. Kamu kena tahu basic dia lah. So basic yang aku sudah kasih tahu kamu orang. Ada advance sedikit juga, sedikit-sedikit saja untuk yang kamu perlu tahu lah. Oke, bukan nice to know, need to know. Oke, yang kamu perlu tahu untuk sistem aquaculture dan kamu punya aquaponik. Oke, macam tan, macam berapa banyak nitrate level yang bahaya, begitu. Apa pH yang sesuai, oke, temperature yang sesuai, itu kamu kena tahu lah, oke. So untuk mengelak berlakunya yang macam itulah selalunya akan berlaku bila kita terlalu letak banyak ikan satu kaligus. Macam satu sistem yang kecil kamu letak ikan banyak satu kaligus, memang banyak mati bila kita tidak tahu macam mana mau handle. So uncle suggest ialah bila kamu ada satu sistem baru stocking tuh, kamu jangan letak full blast, jangan kasih banyak ikan. Selagi kamu punya biofilter tidak dapat handle, jangan letak ikan banyak-banyak dulu. Kamu punya biofilter sudah jalan, sudah cycle habis, cantik sudah, baru kamu add on ikan, add on. Oke, biofilter kamu pun karena tambah juga, tambah ikut kamu punya ikan dan juga feeding lah. Oke. Sama kalau sistem baru nih, uncle suggest kamu selalu cek DP parameter lah. Dulu uncle bila ada sistem baru uncle cek hari-hari. Hari-hari cek sampai boring cek. Kelas-kelas 1 minggu 1 kali. Paling sekarang nih mungkin 2-3 bulan 1 kali sudah. Saja pergi cek. Oke. Kalau kamu punya sistem sudah steady, jarang-jarang sudah kamu boleh cek. Kamu tahu sudah apa mau buat bila kamu tengok saya ikan ada macam lain-lain sudah. Kamu punya, kalau aquaponik kamu punya pokok-pokok tuh ataupun tumbuhan kamu sudah macam ada kurang-kurang sudah dia punya kesehatan, baru kamu pergi cek lah. Itu yang sudah lama lah, sistem yang lama. Oke. Dan selalunya juga paling senang untuk adjust parameter yang overdose lah, ataupun tinggi spike tuh ialah tukar air saja. Oke. Tidak perlu buat macam-macam, ialah kamu tukar air saja, guna air yang tidak ada klorin lah. Oke. Macam mana tidak ada klorin, sama ada kamu guna air hujan akan acidic kah? Oke, air hujan acidic, ataupun kamu guna air pipe yang sudah sudah tada 2-3 hari begitu, ataupun kamu guna dechlorinator. Oke. Kamu guna anti klorin lah. Begitu saja. Oke guys. So 30% cukup untuk tukar sehari. Jadi itu kira safe level lah. Boleh buat 50%, boleh juga, tidak ada masalah. Tapi kamu ikut experience kamu sendiri lah, ikut sensitivity ikan kamu. Kalau yang sudah mau mampus sudah ikan kamu. Kalau tukar lagi banyak memang mampus itu.
memang dah satu kali gol semua. Tujuan 30% tukar air nih ialah supaya satu, kamu punya sistem nih tidak terkacau banyak, nutrien apa semua di dalam sistem itu tidak terkacau banyak, dan juga ikan nih tidak terlampau stres lah. Oke, so dia akan ganti suhu dalam air, nutrien dalam air semua akan berganti, semua barang-barang di dalam air akan berganti bila kamu tukar air. Oke, so jangan tukar 100% unless kamu tahu apa kamu mau buat. Unless kamu punya ikan betul-betul sehat, macam mau transfer baru, oke, baru tukar besar lah. Oke, selain itu jangan tukar jangan tukar terlalu banyak. Oke guys, so guys, last ialah jangan overfeed ikan kamu orang lah. Ini selalu akan nampak overfeeding ikan sampai mampus. Oke, so jangan overfeeding ikan kamu. Bila ada ikan sudah kamu nampak lepas 10 menit tuh pellets pun mau kambang-kambang, sudah kamu shoot lah tuh pellets, kasih keluar. Oke, kalau kamu ada anjing, bagi makan anjing lah. Oke, kalau tidak, buang saja di pokok-pokok mana dia akan jadi amonia dan baja kamu punya pokok. Oke, so itu saya guys untuk hari ini. Topik nih panjang sedikit, basic saja guys, tidak banyak-banyak pun. So harap kamu ada belajar apa yang belajar lah. Oke, nasib Finas tidak telah suruh buat lesson. Kalau kamu suruh buat lesson lagi, tidak langkal posting video sudah. Oke guys, so, sampai sini saja guys. Jangan lupa like dan subscribe video Uncle. Nanti Uncle post lagi video yang berkaitan lah dengan aquaponik dan aquaculture. Oke, so sampai sini saja guys. Ciao.